Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemantauan dan evaluasi. Topik kali ini kita akan membahas soal evaluasi rencana tata ruang. Setelah beberapa minggu lalu, teman-teman diberikan materi soal konsep-konsep dasar evaluasi. Kemudian kita juga membahas evaluasi capaian pembangunan daerah dalam kerangka SDGs. Lalu minggu lalu juga kita membahas evaluasi dan pemantauan untuk proyek-proyek konstruksi, ya proyek-proyek fisik oleh Pak Sarwadi, dan sekarang saatnya kita masuk ke pemantauan dan evaluasi untuk rencana tata ruang, baik itu nasional, provinsi, wilayah kabupaten, ataupun kota. Pada dasarnya prinsip untuk pemantauan dan evaluasinya sama. Diagram seperti ini mungkin sudah banyak sekali muncul ya dengan ragam bentuk yang macam-macam. Ada yang bentuknya hanya melingkar, tetapi ada yang bentuknya melup seperti ini. Pada intinya adalah Monef ini merupakan alat untuk menilai ya dan juga untuk melakukan perbaikan. Misalnya kita posisikan kita membuat rencana itu di T0 ya, walaupun sebenarnya siklus perencanaan dan implementasi tidak ada awal dan tidak ada akhir gitu ya. Sebelum kita menyebut dia T0, sebenarnya sebelumnya lagi itu sudah pernah dilakukan perencanaan. Nah, kita anggap sekarang posisinya misalnya di tahun 2020 adalah T0, nanti sampai ke 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun mendatang, Monef ini akan selalu dilakukan. Ya, Monef selalu dilakukan, dan setelah Monef kita akan melakukan apa? Ya, roadmap-nya itu harus bagaimana setelah hasil Monef itu kita dapatkan. Apakah perlu adaptasi? Apakah perlu perubahan? Apakah perlu penyesuaian? Kalau memang sudah bagus, boleh kita lanjutkan, ya, atau dengan bahasa istilah yang teman-teman sudah sering dengar juga, yaitu business as usual. Ya, dalam tata ruang pun konsep-konsep business as usual sering dilakukan kalau ternyata rencana-rencana pembangunan, program, dan kegiatan yang dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya memang sudah berhasil membawa kita ke arah perbaikan yang cukup signifikan. Ya, jadi Monef selalu dilakukan, dan bisa dia dilakukan mungkin tiap tahun, bisa dia dilakukan 5 tahun sekali, bisa dilakukan 10 tahun sekali, tergantung tonggak waktunya kapan sih Monef itu sebaiknya dilakukan. Ada yang berasal dari mandat nasional ya, diatur oleh undang-undang, ada yang mungkin inisiatif dari pemerintah daerahnya atau inisiatif dari organisasinya untuk melakukan Monef. Itu bisa kapanpun sebenarnya, tetapi biasanya dia ada siklus yang rutin ya, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, dan seterusnya. Dan sampai pada akhirnya di ujung ya, walaupun tidak ada siklus, tidak ada batas akhirnya, Monef ini selalu membentuk satu siklus yang berkelanjutan, tetapi arah ujungnya ini menuju perbaikan. Ya, kualitasnya seharusnya meningkat. Dengan Monef, kualitas kedepannya gitu, kualitas program kegiatan seharusnya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, sampai ke nanti masa depannya akan selalu ada perubahan yang lebih baik dan penyesuaiannya juga dalam rangka untuk menuju perbaikan tersebut. Kita masuk ke aspek hukum dari pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 atau kita kenal sebagai UU Tata Ruang, itu sudah dimandatkan bahwa rencana tata ruang itu harus dievaluasi. Nah, bahasa yang digunakan itu bukan evaluasi tetapi peninjauan kembali. Ya, ditinjau, dikaji lagi sudah sesuai atau belum, butuh perubahan atau tidak, masih relevan atau tidak, ada kesalahan atau tidak, dan lain sebagainya, dengan bahasa peninjauan kembali atau ditinjau kembali. Atau pada intinya sama saja, yaitu dilakukan
evaluasi. Kemudian dia didetailkan dalam beberapa produk hukum lainnya ya. Pada undang-undang yang sama ini dimunculkan pasal terkait dengan evaluasi rencana tata ruang nasional, juga evaluasi rencana tata ruang provinsi, dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kabupaten. Jadi UU ini sifatnya masih mandat, belum teknis operasional gitu ya. Jadi dia cuma meminta secara payung hukum paling atas bahwa setiap rencana tata ruang level apapun itu harus dilakukan evaluasi atau harus ditinjau kembali. Nah, setelah muncul mandat pada level nasional tersebut di dalam UU, biasanya akan ada panduan-panduan teknis yang juga diikat dalam bentuk peraturan, walaupun peraturannya tidak sekuat undang-undang. Pada konteks evaluasi rencana tata ruang, peraturan yang digunakan selevel peraturan menteri. Ya, waktu itu kementeriannya Agraria Tata Ruang dan BPN diatur di Permen nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Ini yang paling baru, berjarak 10 tahun dari UU Tata Ruang ya, UU Tata Ruang 2007, kemudian ini ada permen khusus untuk memberikan panduan-panduan standar minimal, bisa kita bilang seperti itu, cara untuk meninjau kembali atau melakukan evaluasi rencana tata ruang wilayah. Nah, di sini juga diatur kapan sih kita boleh melakukan peninjauan kembali atau kapan kita bisa melakukan evaluasi tata ruang. Di situ muncul di pasal 4, peninjauan kembali RT RW dapat dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Paling sedikit, berarti minimal dalam 5 tahun 1 kali PK, ya, 1 kali peninjauan kembali. Kalau lebih dari 1 kali boleh nggak? Silahkan, asal punya dana, asal ada urgensi kenapa kita harus melakukan peninjauan kembali atau evaluasi. Kemudian kita lompat ke pasal 5 ya. Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali RT RW dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Nah, ini alasan-alasan kenapa kita bisa melakukan PK lebih dari 1 kali, dituliskan di ayat kedua. Kondisi lingkungan strategis tersebut berupa 1. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Perubahan batas teritorial negara. Dan yang ketiga, perubahan batas wilayah daerah. Nah, yang A ini ya berhubungan dengan bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, yang membutuhkan satu arahan tata ruang baru pasca bencana itu. Karena biasanya pasca bencana kita tahu bahwa ada area-area yang bisa terdampak bencana, dulu di dalam tata ruang diarahkan menjadi permukiman misalnya. Oh, berarti di RT RW yang baru dia harus diubah gitu. Apakah pemukiman pada intensitas yang sangat rendah atau bahkan diubah ke lahan yang non penggunaan manusia gitu ya, non permukiman. Kemudian yang kedua, perubahan batas teritorial negara. Nah, ini misalnya ada negara yang ada daerah yang minta lepas ya, atau ada konflik batas negara dan bisa kita menang atau bisa juga kita kalah. Nah, itu kan berubah batasnya, luasnya berubah. Kemudian ada pergeseran kepemilikan areanya gitu kan, terkait dengan geopolitik. Atau yang C, perubahan batas wilayah daerah, atau ini bicara geopolitik pada skala internal, pada skala lokal ya, kabupaten dengan kabupaten, provinsi dengan provinsi. Karena kalau dia ada perubahan wilayah batas administrasi daerah, dia juga harus ada pengaturan ya.
Terutama kalau pengaturannya itu terkait dengan kita nambah lahan misalnya. Oh, kita menang dalam konflik batas administrasi, kita ketambahan lahan seluas sekian ratus hektar. Itu berarti harus kita atur. Atau kita kehilangan luas area karena mungkin kita kalah dalam daerahnya kalah dalam pengadilan apa itu ya, pengadilan soal administrasi wilayah dan lain sebagainya, itu ada juga harus diatur ulang tata ruangnya. Walaupun dia tidak mengatur fungsinya, hanya mengurangi jumlahnya, itu juga harus ditinjau kembali. Atau bisa juga biasanya karena ada pemekaran wilayah. Ya, ada satu kabupaten, dia mekar jadi 2 kabupaten. Satu provinsi, tadinya punya 8 kabupaten, mekar jadi 9 kabupaten. Nah, itu harus diatur kembali atau ditinjau kembali rencana tata ruang wilayahnya berbasis pada batas-batas administrasi yang baru. Yang beberapa kali dilakukan PKRT-RW ini yang A, ya, yang lebih sering, karena ada bencana yang cukup besar, cukup signifikan, sehingga harus sangat diatur ulang lagi penggunaan lahannya, area yang aman dan tidak aman di mana. Yang C ini beberapa terjadi 5-10 tahun yang lalu, ya, karena sekarang sudah dihentikan sementara untuk pemekaran wilayah. Tapi nanti kalau ada tren pemekaran wilayah lagi, nah itu yang C ini juga akan sering dilakukan. Kalau yang B jarang kayaknya ya, batas-batas teritorial negara, kecuali memang ada konflik yang sampai ke pengadilan internasional dan kita kehilangan atau kita malah memenangkan batas teritorial negara dan mendapatkan tambahan luas wilayah baru, sehingga perlu kita atur lagi tata ruangnya seperti apa. Jadi sementara ini yang A yang paling sering dalam beberapa tahun ke belakang, C 5-10 tahun terakhir yang beberapa tahun yang lalu, kemudian yang B yang paling jarang. Kita masuk ke tahapan yang harus dilakukan saat melakukan evaluasi atau PK rencana tata ruang. Tahap 1 ini disebut pengkajian, tahap 2 disebut evaluasi, dan tahap ketiga disebut penilaian. Semuanya sebenarnya satu rangkaian, ya, tidak boleh dipisah-pisah, tetapi prosesnya ini kita lihat atau saya bagi ke dalam 3 tahap ini. Yang pertama pengkajian, ada 2, dinamika pembangunan dan juga pelaksanaan pemanfaatan ruang. Nah, yang dinamika pembangunan ini nanti pada tahap evaluasinya, ya, pada tahap analisisnya, kita akan melihat kualitas dari produk rencana tata ruang tersebut. Dan yang kedua adalah kesesuaiannya dengan perundang-undangan. Jadi ada tidak perubahan undang-undang baik di level nasional, provinsi, kabupaten yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang tersebut. Ya, misalnya ada perubahan batas administrasi tadi, ya, batas administrasi 2 wilayah atau tadinya ada 1 kabupaten menjadi 2 kabupaten. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya dalam konteks peraturan daerah, ya, atau malah dalam konteks peraturan di level nasional, biasanya dikeluarkan Kemendagri kalau nggak salah, dalam negeri, tentang batas-batas wilayah itu sudah tidak sesuai, ya, sehingga dia mau tidak mau harus ditinjau kembali dan masuk ke dalam ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan. Ya, makanya di sini masuk penilaiannya, kalau kita lihat langsung ke sebelah kanan, kalau yang kualitas bicaranya bagus atau jelek, ya, di situ bahasanya baik, kurang baik atau buruk. Kalau yang kesesuaian, dia sudah sesuai atau tidak sesuai, atau bahasa lainnya bisa juga relevan atau tidak relevan, masuk di situ. Di tahap 1 juga ada kajian soal pelaksanaan pemanfaatan ruang. Nah, ini kaitannya dengan capaian RT RW kita tuh sudah
sudah berapa persen berhasil kita capai atau tidak kita capai, ya, atau bahasa lainnya penyimpangannya berapa besar antara yang direncana pola ruang dengan land use existing land use-nya itu sesuai tidak dengan yang muncul di dalam rencana pola ruang. Infrastruktur yang terbangun sama tidak dengan yang sudah direncanakan dalam rencana struktur ruang. Nah, itu masuk yang bagian bawah, atau bahasa lainnya pada konteks evaluasi atau tahap 2 ini, kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang bisa juga disebut sebagai evaluasi implementasi rencana tata ruang. Jadi implementasinya gimana? Sudah berhasil kita capai atau belum? Baik itu dari sisi hasil akhirnya ataupun dari sisi performa pelaksanaan program dan kegiatan. Dilaksanakan atau tidak. Nanti penilaiannya dia masuk ke kategori tinggi, rendah, besar, atau kecil. Ya, bisa juga sebenarnya dengan penilaian sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini adalah 3 rangkaian, 3 tahap dari PK RT RW yang sebenarnya merupakan satu set gitu ya, satu kelengkapan yang tidak bisa dipisah-pisah karena semuanya harus dilakukan dalam rangka evaluasi ataupun peninjauan kembali rencana tata ruang, baik di level nasional, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Tahap 1A yaitu dinamika pembangunan, dicontohkan dengan matriks ini. Jadi kita assessment, ya, kita lakukan, kita gali informasi, gampangnya seperti itu. Ada perubahan apa? Ada dinamika pembangunan baru apa yang terjadi di daerah? Nah, bisa berupa mandat-mandat dari nasional, bisa ternyata ada infrastruktur yang harus ditambah, bisa juga tadi misalnya contoh perubahan batas administrasi, itu contoh-contoh bentuk-bentuk dinamika pembangunan yang harus kita assess, yang harus kita gali untuk kita tahu dinamika terbaru pada daerah atau pada wilayah tersebut apa, sudah diakomodasi dalam RT RW atau belum, ya. Dan di sini juga ada tabel paling kanan indikasi dampak perubahan. Maksudnya adalah kalau area itu belum ada infrastrukturnya, berarti nanti mungkin di dalam RT RW-nya kita harus perbarui lagi jaringan infrastrukturnya. Kalau ternyata areanya terjadi bencana alam, nah itu berarti nanti ada perubahan land use atau perubahan rencana pola ruang, misalnya kawasan budidaya menjadi kawasan lindung. Jadi setelah kita lakukan assessment, kita identifikasi nanti di dalam RT RW-nya itu apa yang harus diubah. Tabel ini hanya contoh, ya, tabel ini hanya contoh minimal yang harus dibuat. Beberapa kajian menambahkan dampak tidak di dalam dokumen RT RW-nya, tapi dampak kalau dinamika pembangunan tersebut tidak difasilitasi atau tidak diakomodasi di dalam dokumen RT RW. Ya, misalnya kebencanaan. Tadi ada bencana alam, kalau tidak diubah rencana pola ruangnya, apa yang akan terjadi, dampak apa yang mungkin muncul pada daerahnya. Nah, itu juga disebutkan di dalam tabel tambahan biasanya. Oh, ternyata mungkin ada sekian ratus atau sekian ribu orang yang terancam, punya risiko tinggi, dan lain sebagainya. Di tahap dinamika pembangunan ini juga ada contoh matriks untuk evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang atau pelaksanaan indikasi program, ya. Program apa yang sudah terlaksana, program apa yang belum terlaksana, itu ditampilkan di sini. Itu ada contohnya ya di tabel
Di kolom yang pertama itu indikasi program 5 tahunan. Kenapa cuma diambil 5 tahunan? Karena memang siklus PK RT/RW tadi kan minimal satu kali dalam 5 tahun. Jadi yang dievaluasi tidak sampai ke 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, ya karena belum berjalan gitu. Otomatis yang sudah berjalan aja yaitu 5 tahun pertama. Kemudian ada realisasi programnya sudah dibangun atau belum, kalau belum itu berapa persen dan seterusnya. Nanti ada yang lebih detail lagi, ya ini yang tahap 1B, pemanfaatannya itu sudah, atau indikasi programnya itu sudah dilakukan berapa banyak, ya volumenya bahkan dituliskan di sana. Kita lihat di sini pada kolom yang ini, ya luas, panjang, jumlah, volume itu disebutkan. Kemudian sudah tercapai berapa, sudah direalisasi berapa. Oh, 2 dari 2 berarti dia 100%. 8 dari 18, oh berarti dia kurang lebih 44%. Jadi gap yang direncanakan, bagian sini, yang direncanakan dengan yang diimplementasi atau direalisasikan, ada gap atau tidak, sudah tercapai atau belum. Bahkan ini bisa jadi di sini ditulisnya 3 misalnya, di sini ditulisnya 4, ya dia lebih gitu. Realisasinya lebih dari yang direncanakan, itu juga mungkin terjadi. Ini semua kita lakukan assessment, gap-nya atau bahkan kelebihannya, ya antara yang direncanakan dengan yang direalisasi, untuk kita tahu apa yang belum kita lakukan, apa yang daerah itu belum lakukan. Nah, pada tahap 2A ini ada evaluasi kualitas produknya, ya kualitas dokumennya itu sudah usang, butuh updating, lengkap atau tidak lengkap, dalam atau tidak dalam, itu kita bahas di bagian evaluasi kualitas ini. Ya, ini kita belum masuk ke implementasi. Kalau kualitas kita baru ngomongin dokumen. Nah, untuk yang kualitas ini, saya akan buat video khusus untuk membahas soal evaluasi kualitas rencana tata ruang dari sudut pandang penelitian, riset, dan juga dari sudut pandang pekerjaan atau proyek peninjauan kembali RT/RW. Yang dievaluasi kualitasnya semua muatan, ya, dari sistem jaringan, kemudian kawasan-kawasan kalau di rencana pola ruang yang memang berlaku pada wilayah tersebut. Maksudnya adalah misalnya kita lagi membuat melakukan evaluasi RT/RW daerah yang tidak punya pantai, ya. Nah, berarti dia mungkin tidak punya jaringan transportasi laut, ya, pelabuhan nggak ada. Nah, itu berarti kita exclude. Jadi yang kita evaluasi hanya yang memang relevan dengan kondisi daerah tersebut. Kalau nggak punya sungai, misalnya, ya tidak usah ngomongin soal jaringan transportasi sungai. Ya, ini dihilangkan. Kalau tidak ada transportasi laut, karena kita nggak punya pantai, karakteristik daerahnya memang nggak punya dan tidak berbatasan dengan laut, berarti ya ini kita exclude. Dan pada evaluasi kualitas ini ada 2 atribut yang harus dinilai, ya, ada atribut kelengkapan dan atribut kedalaman. Ya, lengkap atau tidak lengkap, dalam atau tidak cukup dalam atau kurang dalam. Nanti 2 ini menentukan penilaian akhirnya seperti apa. Tahap 2B ini berkaitan dengan yang dinamika pembangunan, yaitu kesesuaian atau kecocokan antara dokumen RT/RW yang sekarang berlaku itu dengan undang-undang yang ada. Ya. Kalau ternyata dia tidak sesuai atau ada ada penyelewengan atau ada pelanggaran atau ada relevanan antara produk RT/RW dengan undang-undang yang memang dulu sudah ada duluan atau undang-undang yang baru
bentuk ya baru disahkan, itu kita tetap buat di sini. Jadi ada undang-undang yang dia disahkan justru setelah Perda Rencana Tata Ruang Daerah itu disahkan. Nah, mau tidak mau, misalnya ada ketidaksesuaian, berarti mau tidak mau nanti RT RW-nya harus menyesuaikan undang-undang yang disahkan setelah Perda RT RW tersebut muncul. Nah, kapan dia harus direvisi? Nah, itu siklusnya tetap menggunakan siklus yang 5 tahunan tadi. Ya, berarti nanti pada momen PK kita harus menyesuaikan Perda RT RW-nya, aturan RT RW yang ada dengan undang-undang yang berlaku, sekalipun undang-undang itu disahkan setelah perdanya. Karena posisi undang-undangnya lebih tinggi dari perda, jadi kita harus menyesuaikan. Lalu yang tahap 2C, ini yang sedikit lebih teknis dengan GIS, karena yang dilihat tidak hanya pelaksanaan programnya sudah terjadi atau sudah terrealisasi atau belum, tetapi juga hasil akhir secara spasialnya ya di atas peta itu sudah sesuai atau belum. Jadi ini kita mengevaluasi land use yang dicapai dari rencana yang sudah kita buat itu sesuai atau tidak. Ada penyimpangan ya, yang kita gunakan bahasanya penyimpangan. Ada penyimpangan land use atau tidak. Misalnya di rencana tata ruang kita rencanakan dia sebagai permukiman, tetapi ternyata existingnya berubah jadi industri. Nah, berarti ada penyimpangan pemanfaatan ruang di sana. Yang harusnya dia menjadi pemukiman karena memang direncanakan sebagai pemukiman, tetapi existingnya digunakan sebagai industri. Jadi di sini GIS dan remote sensing sangat digunakan. Tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian ya. Dia bisa kuantitatif semacam ini pakai angka, dia juga bisa ya ini contoh yang kuantitatif, nanti tiap muatannya harus kita nilai. Dia juga bisa kualitatif ya dengan label-label semacam ini, baik, kurang baik, buruk dan seterusnya. Biasanya tiga yang digunakan ya. Secara peraturan paling tidak 3 yang kita harus gunakan, baik, kurang baik, sama buruk. Dan untuk penilaian kuantitatif, dia ada passing grade-nya, ya, ada batas kapan RT RW itu misalnya dinyatakan berkualitas baik atau dinyatakan berkualitas kurang baik. Konsekuensinya kalau baik berarti dia tidak perlu revisi seperti yang di bawahnya ya. Kalau dia jelek atau buruk berarti dia harus direvisi. Nah, ini sangat menentukan apakah RT RW-nya nanti harus dibuat kembali ya dengan berbagai penyesuaian atau kita bisa lanjut dengan penyesuaian yang mungkin lebih sedikit ya, tetap boleh ada penyesuaian baik itu penyesuaian major direvisi atau tidak direvisi nantinya. Jadi ada passing grade atau ada angka-angka minimal untuk pengambilan keputusan selanjutnya seperti apa. Kalau dengan kualitatif sama, dia juga menggunakan passing grade tetapi tidak dengan passing grade angka ya. Dia menggunakan passing grade-nya ini label-label semacam ini. Nah, kapan dia direvisi dan kapan dia tidak direvisi? Nah, ya, contohnya ada di depan tabel. Ya, dia direvisi kalau ini secara kualitas baik tapi secara pelaksanaan pemanfaatan ruang rendah. Nah, dia tidak direvisi kalau ini ada skenario-skenarionya yang muncul untuk menentukan keputusan selanjutnya seperti apa di sebelah kanan ini.
Bisa juga dilakukan penilaian secara campuran, semacam ini di depan ya, menggunakan label-label tinggi, rendah, sedang, baik, kurang baik, buruk, dan juga digabung dengan penilaian kuantitatif dengan angka. Ya, sekian pengantar untuk evaluasi rencana tata ruang. Untuk lebih detailnya, nanti ada di video-video selanjutnya. Video kedua insya Allah terkait dengan evaluasi kualitas rencana tata ruang wilayah. Tabel-tabel yang saya sampaikan di sini bisa teman-teman lihat di lampiran, terutama pada Peraturan Menteri ini ya, nomor 6 tahun 2017. Ini memang acuan teknis yang bisa kita gunakan untuk evaluasi rencana tata ruang wilayah ataupun bahasa lainnya adalah peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Ya, tabel-tabel, pasal-pasal, kemudian contoh-contoh matriks atau tabelnya ini ada di lampiran dalam peraturan menteri tersebut. Silahkan dipelajari karena ini salah satu proyek kegiatan yang cukup banyak karena tiap daerah itu wajib melakukan peninjauan kembali tata ruang sehingga kemampuan evaluasi rencana tata ruang wilayah ini menjadi salah satu kemampuan yang juga wajib dimiliki oleh perencana tata ruang, oleh spatial planner. Ini yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, yang muncul dari Permen tahun 2017, berarti kurang lebih berlaku sudah jalan 4 tahun, sementara belum ada revisi. Sekian pengantar untuk evaluasi rencana tata ruang dari sudut pandang mandat atau sudut pandang peraturan yang berlaku di Indonesia. Video selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi kualitas rencana tata ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.